pujian, penghormatan dan syukur kami. Namun hati kami juga tetap merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami rindukan, supaya kami mengerti lebih lagi, menaikkan segala syukur kami, bahkan mengerti, memahami rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan yang harus kami pegang teguh. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, bahkan janji-janji-Mu, supaya menjadi pegangan, tuntunan bagi kami, untuk kami boleh terus melangkah maju di dalam Tuhan. Berfirmanlah Engkau, urapan Roh-Mu kiranya turun di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, bahkan mengurapi kami sekaliannya, terkhusus hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup kami terus mengalami tanda pembaharuan. Kami digairahkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua berkat kasih, pertolongan dan kemurahan Tuhan. Di penghujung tahun ini kita masih dalam pertolongan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, sekalipun mungkin sudah sangat banyak jemaat Tuhan yang pulang kampung, saudaraku, tetapi kita yang tetap stay di Batam, kiranya Tuhan juga memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Amin. Saya juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, baik saudara yang sudah berada di kampung halaman, ya, yang mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Baik saudara yang mengikuti melalui Facebook maupun juga YouTube, Tuhan yang memberkati kita. Saudaraku, Tuhan yang menolong, Tuhan yang juga yang menyertai kita pada penghujung tahun ini, saudaraku, sehingga rencana-rencana Tuhan kiranya digenapi dalam kita sampai kepada hari Ia datang kembali untuk menjemput, mengangkat kita, umatnya, gerejanya yang sudah siap sedia. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya kita semua bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan tetap menolong dan menyertai kita, saudaraku, sampai pada penghujung tahun ini. Saya masih menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita sesuai dengan ibadah raya yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu ini, masih mengenai Sion. Ya, bagaimana Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kediamannya, menjadi tempat kedudukannya. Tuhan sendiri yang memilih itu menjadi tempat perhentiannya untuk selama-lamanya. Namun saya memberikan tema-tema kecil, saudaraku, mengenai Sion ini. Namun pada minggu terakhir, ya, tahun ini saya memberikan temanya menggapai berkat-berkat Allah. Ya, ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Hagai, pasal yang kedua, dari ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-20. Sekali lagi, temanya adalah menggapai berkat-berkat Allah. Saya sudah menyampaikan, ya, firman Tuhan mengenai Sion, di mana Tuhan ingin kembali membangun Sion dan mendirikan kembali bait suci yang di Sion yang pernah runtuh hancur. Ya, saudaraku, ketika mereka dibuang ke Babel. 3 kitab yang Tuhan beri kepada Israel, ya, setelah mereka pulang dari pembuangan ke Babel, yaitu kitab Hagai, itu kitab yang pertama diberi, baru yang kedua kitab Sakaria, baru yang ketiga itu adalah kitab Maleaki. Ya, 3 kitab ini diberi setelah mereka pulang dari pembuangan ke Babel. Saudara yang terkasih, dan hari ini saya memberikan temanya tadi, menggapai berkat-berkat Allah.
dari Hagai pasal yang kedua, dari ayat 16 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Saya minta dibacakan dulu sebentar, ya, supaya kita mengerti apa yang menjadi janji berkat yang Tuhan beri dan bagaimana kita menggapai berkat-berkat ini. Ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Iya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, Ya. sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, Terus hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencelup 50 takar, hanya ada 20. iya, terus Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. iya, terus Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, iya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, iya, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah terus apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lutung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. iya, Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. iya. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Ini janji Tuhan. Tetapi sebelum kita berbicara tentang berkat dan bagaimana kita menggapai berkat-berkat Tuhan, saya tarik dulu kita, saudaraku, perhatian kita supaya kita kembali dulu kepada sedikit sejarah. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan memilih Sion menjadi tempat kedudukan, menjadi tempat kediamannya. Saya sudah terangkan, ya, sejak Sion itu ditetapkan Tuhan menjadi tempat di mana dipersembahkan korban, ditaruh misbah atau dibangun misbah, dan akhirnya di sana juga dibangun bait suci pada zaman Salomo. Bait suci yang dibangun pada zaman Salomo adalah bait suci yang begitu megah, karena bait suci itu dibangun selama 7 tahun, dan bait suci itu dibangun dengan satu kekayaan yang sangat luar biasa pada zaman Salomo. Karena zaman Salomo kekayaan kerajaan itu sangat luar biasa. Di samping Daud sudah mempersiapkan banyak dana untuk membangun bait suci itu. Dan bait suci itu dibangun selama 7 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana megahnya bangunan itu. Ya, 1 tahun saja membangun bait suci itu sudah megah kurasa. Apalagi kalau dananya lengkap. Ya toh? Ya, kecuali dananya pergumulan. Pada zaman Salomo itu dananya itu berkelimpahan. Ya, baik emas dan barang-barang berharga, kayu-kayu yang sangat kuat dan hebat. Ya, aras dari Libanon itu didatangkan untuk membangun bait suci. Oleh sebab itu, kemegahan bait suci yang dibangun pada zaman Salomo itu luar biasa. Tetapi karena bangsa Israel setelah itu mendurhaka kepada Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, dan mereka melalaikan Tuhan demi mengejar Baal, akhirnya Tuhan membuang Israel. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mereka mengalami penderitaan dan diperbudak. Lalu bait suci yang dibangun pada zaman Salomo yang begitu megah itu diruntuhkan, dihancurkan rata dengan tanah. Bahkan rumah-rumah Israel itu juga hancur, diruntuhkan oleh orang-orang Babel. Lalu mereka di Babel 70 tahun menderita, sampai kerajaan dunia beralih dari kerajaan Babel kepada kerajaan Media Persia. Setelah itu Tuhan kembali kepada rencananya. Tuhan hendak membawa kembali bangsa Israel dari pembuangan itu ke Yerusalem atau ke Sion, dengan tujuan maksud supaya Yerusalem kembali dibangun. Kota Yerusalem yang sudah runtuh itu dibangun kembali, tembok-temboknya diperbaiki, dan yang paling utama, bait suci di Yerusalem atau di Sion harus dibangun
dibangun kembali supaya Tuhan hadir di sana. Ada ibadah di sana, ada pelayanan di sana, ada persekutuan di sana, sehingga Tuhan hadir. Karena itulah Tuhan begitu usaha yang sangat besar dilakukan Tuhan untuk membawa mereka kembali. Tuhan menggerakkan hati raja, Tuhan menggerakkan hati banyak orang supaya bangsa Israel pulang ke Yerusalem, pulang ke Sion, membangun bait suci. Dan hal itu terwujud. Orang-orang yang pertama pulang ke Sion, mereka digerakkan Tuhan untuk membangun. Bahkan raja, baik Raja Kores termasuk juga Darius, itu digerakkan Tuhan supaya mereka juga mendukung pembangunan bait suci. Maka pembangunan bait suci itu dimulai berlangsung selama 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun ada ancaman. Ya, baik dari bangsa-bangsa sekelilingnya, sekitarnya, maupun juga orang-orang yang cemburu, iri hati dan tidak setuju, orang-orang Samaria. Sehingga pembangunan bait suci itu terhenti selama 15 tahun. Jadi tadi sudah dikerjakan 2 tahun, terhenti 15 tahun. Ya, saudara bayangkan. Ya, jadi setelah terhenti 15 tahun, mulailah mereka fokus kepada hal-hal pribadi. Ya, karena mereka berpikir tidak mungkin lagi pembangunan bait suci ini akan dilanjutkan. Lalu mulailah mereka fokus pada dirinya, membangun rumah-rumahnya, membangun usahanya, membangun pekerjaannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah berhenti ya untuk melanjutkan rencananya. Oleh sebab itulah maka datang firman Tuhan melalui Nabi Hagai, datang firman Tuhan melalui Nabi Zakaria untuk mengingatkan kembali kepada bangsa itu, supaya bangsa itu jangan fokus kepada hal pribadinya, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada hal-hal pribadinya, tetapi mereka harus fokus terhadap rumah Tuhan, di mana nama Tuhan di sana diserukan, di mana di sana Tuhan hadir. Maka bait suci itu dibangun kembali. Melalui kitab Hagai dan kitab Zakaria, Tuhan membangkitkan semangat mereka kembali. Melalui kedua kitab ini, Tuhan mau mendorong mereka kembali. Mari fokus kepada Tuhan, fokus pada pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberikan janji-janji. Ya. Kalau rumah Tuhan dibangun, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah baitnya, baru Tuhan menyatakan janji-janjinya. Sebelum kita melihat janji-janji Tuhan, maka mereka mulai mengerjakannya. Tuhan bangkitkan semangat Zerubabel, Bupati Yehuda. Tuhan bangkitkan semangat imam besar Joshua. Tuhan bangkitkan semangat seluruh rakyat itu, bangsa itu. Tuhan membuka jalan supaya izin pembangunan kembali dilanjutkan melalui pemerintahan Darius. Tuhan gerakkan semua. Lalu pembangunan bait suci itu dimulai kembali dan diselesaikan selama 4 tahun. Iya, jadi tadi di awal sudah dimulai 2 tahun, terhenti 15 tahun, lalu dilanjutkan kembali, selesai selama 4 tahun. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kitab-kitab ini dengan tujuan supaya bait suci itu dibangun. Dan melalui kitab-kitab ini Tuhan memberikan gairah, semangat. Saya sudah menyampaikan membangun bait suci ini adalah berbicara tentang membangun kehidupan rohani kita. Sekalipun pada masa itu pembangunan bait suci ini berlangsung secara jasmani. Iya. Tetapi
dalam perjanjian baru ini mengingatkan kita supaya lebih dahulu membangun kehidupan rohani. Kalau kehidupan rohani kita sudah terbangun, maka rumah Tuhan baik suci secara jasmani itu tidak hal yang sulit. Amin. Ya, tidak sulit. Kalau rohani kita sudah lebih dahulu terbangun, saudaraku, ya, rumah rohani ini sudah terlebih dahulu terbangun, maka rumah yang jasmani, rumah Tuhan yang jasmani itu tidak terlalu sulit. Dimulai dari kehidupan rohani kita dulu. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, Tuhan memberikan beberapa janji. Apa janji-janji Tuhan ataupun berkat Tuhan yang hendak kita gapai? Mari kita perhatikan. Saya ikuti satu persatu dulu. Hagai pasal 1 dulu. Hagai pasal 1, saya minta dibacakan ayat 13 dulu. Apa janji Tuhan yang hendak kita gapai atau berkat Tuhan yang hendak kita gapai? Hagai pasal 1 ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, iya, menurut pesan Tuhan kepada bangsa, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, ya. Aku ini menyertai kamu, ya. Demikianlah firman Tuhan. Apa pesan Tuhan? Aku menyertai kamu. Ini pesan Tuhan, ini janji, ini berkat. Berkat penyertaan. Ya, kalau disertai Tuhan itu paling indah, paling enak. Amin. Ya, kalau ada penyertaan Tuhan. Kalau dalam kitab Yesaya itu dikatakan, saudaraku, kalau Tuhan menyertai kita melalui api dan air pun kita tidak perlu takut. Ya, kalau saudara ingat apa yang dimaksudkan dengan air dan api, itu adalah kesukaran-kesukaran, siksaan, penderitaan yang begitu berat. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita melewati semua itu, semua pasti akan aman. Haleluya. Iya. Ini janji Tuhan. Pesan Tuhan yang pertama adalah aku menyertai kamu. Kalau disertai oleh Tuhan tidak perlu takut. Aku menyertai kamu dalam membangun bait suci. Engkau tidak perlu takut terhadap ancaman. Aku menyertai kamu. Kalau aku menyertai kamu, maka segala keperluanmu, kebutuhanmu, pelayananmu untuk membangun bait suci semua akan terpenuhi. Kalau ada penyertaan Tuhan, maka yang pertama-tama Tuhan memberikan jaminan adalah jaminan penyertaan. Ya. Maka tadi saya sampaikan paling enak kalau disertai Tuhan. Saudara dalam bahaya pun kalau disertai oleh Tuhan, hidupmu aman. Iya. Dalam segala sesuatu, dalam segala kesulitan, kalau disertai oleh Tuhan, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ya, dalam kondisi fisikmu yang lemah, yang sakit pun, tetapi kalau engkau disertai Tuhan, ada jaminan kesembuhan dan pemulihan. Kalau disertai Tuhan. Ya, ini berkat Tuhan yang pertama yang hendak kita capai, yaitu penyertaannya. Baru yang kedua itu pasal 2. Pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayat 8 dulu. Coba. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ya, ini janji Tuhan. Bahkan dari sejak kamu keluar dari Mesir pun, aku sudah mengikat perjanjianku denganmu, kata Tuhan. Bahkan sampai hari ini perjanjian itu masih berlaku. Dan perjanjian ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Amin. Apa perjanjian Tuhan? Terus. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Iya, rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Sama seperti dulu Israel dalam perjalanan ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menaruh rohnya untuk menyertai mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, sehingga segala keadaan mereka bisa lewati, segala kebutuhan mereka di padang gurun bisa terpenuhi. Demikian juga janji Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan menyertai kita dengan rohnya dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini, Tuhan akan melindungi dari segala bahaya,
Tuhan juga akan mencukupkan melimpahan kebutuhan kita. Haleluya. Bahkan lebih lagi terus. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Iya. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Iya, terus. Laut dan darat. Terus. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Iya, terus. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Iya. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Iya. Ini janji Tuhan. Ya, aku akan menaruh rohku. Setelah itu aku akan menggoncangkan segala bangsa, supaya kekayaan segala bangsa, berkat kekayaan itu turun di tengah-tengahmu, di tengah-tengah bait ini, di tengah-tengah rumah ini, kata Tuhan. Kan ini yang dikutip kembali dalam perjanjian baru, untuk mengingatkan kita yang hidup dalam perjanjian baru. Kalau saudara ingat, itu Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai kepada ayatnya yang ke-28. Ya, di mana Tuhan akan menggoncang. Bukan hanya langit saja, bahkan bumi pun akan Tuhan goncang. Ya, ketika Tuhan menggoncang bangsa-bangsa, maka kekayaan bangsa-bangsa itu pun akan mengalir kepada orang-orang percaya. Ya, ini janji Tuhan. Jadi berkat Tuhan atau janji Tuhan yang pertama tadi adalah janji penyertaannya. Berkat yang kedua, janji Tuhan yang kedua adalah berkat kekayaan bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke-8. Kembali kepada kitab Hagai pasal 2 ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Terus, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. iya. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Iya, terus ayat 9-nya. Kepunyaan pula perak. Iya. Kepunyaan pula emas. Terus. Demikianlah firman Tuhan semesta Iya, alam. kepunyaanku perak, kepunyaanku emas. Aku berhak, aku berkuasa, ya, untuk mengalirkannya, memberikannya kepada siapa yang aku suka. Ini kan janji Tuhan. Ya, apa janji Tuhan yang hendak kita gapai? Janji berkat kekayaan. Amin. Amin. Mau berkat kekayaan? Mau berkat kekayaan? Bukan berarti kalau kita tetap miskin atau hidup sederhana tandanya kita rohani. Tidak selama. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji ini. Ya, kalau saudara diberkati, kalau saudara kaya, Tuhan pun dipermuliakan. Hanya jangan pakai kekayaanmu, jangan pakai berkatmu untuk hidup dalam dosa, tetapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang kedua. Lalu berkatnya yang ketiga itu, yang hendak kita gapai itu ayatnya yang ke-10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Terus, firman Tuhan semesta alam. iya. Dan di tempat ini aku akan memberi damai. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Ya, apa berkat Tuhan selanjutnya yang perlu kita gapai itu adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Itu yang ketiga. Baru yang keempat ayat 19 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Ya, tadi kita sudah membaca ini dari ayatnya yang ke-19 ini. Coba ayat 19 sekali lagi, perhatikanlah. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Terus, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. iya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Iya, perhatikanlah. Tuhan mengajar kita, mari perhatikan, coba lihat. Ya, bagaimana kenyataannya sesungguhnya, kata Tuhan. Terus, apakah
benih masih tinggal tersimpan dalam lubuk? Terus Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, Tuhan menantang. delima dan pohon zaitun belum berbuah? Iya, Tuhan bagaikan menantang. Apakah semua hasil tanah ini, apakah semua hasil kebun ini belum berbuah? Ya, apakah semua hasil usaha ini tidak menghasilkan buah? Perhatikan dari sejak sekarang, dari sejak dasar rumah Tuhan ini dimulai, kata Tuhan. Ya. Tetapi sebaliknya terus, Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Ini berkat kemakmuran. Ya. Ini janji Tuhan. Ya, saya percaya kita pun semua pasti rindu kemakmuran. Kita rindu berkat kekayaan. Kita rindu penyertaan Tuhan. Kita rindu damai sejahtera. Haleluya. Dan masih banyak janji-janji Tuhan. Saudaraku, masih banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Sekali lagi, baik itu pemulihan kesehatan, umur yang panjang, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini ada banyak janji-janji Tuhan kalau kita perhatikan, baik dalam kitab Hagai maupun kitab Zakaria sampai kepada kitab Maleakhi. Ya, tetapi bagaimana kita untuk menggapai janji-janji Tuhan itu? Dalam kitab Hagai ini ada 4 pesan penting Tuhan supaya kita dapat menggapai janji-janji Tuhan. Apa 4 pesan penting yang Tuhan berikan kepada umatnya? Ya, kalau Tuhan memberikan janji, ya, apa tadi janji Tuhan? Yang pertama, aku menyertaimu. Sekalipun ada tantangan, ada halangan, ada musuh yang menghalangi, aku menyertaimu, kata Tuhan. Janji Tuhan yang kedua, aku akan memberikan berkat kekayaan, aku akan menggoncang bangsa-bangsa sehingga kekayaan bangsa-bangsa mengalir, sebab akulah yang punya emas perak, kata Tuhan. Janji Tuhan yang ketiga, aku akan memberikan damai sejahtera sehingga keamanan, ketentraman, ketenangan engkau boleh rasakan di tengah-tengah rumahku, kata Tuhan. Janji Tuhan yang berikutnya, apakah segala usaha hasil pohon belum menghasilkan buah? Lihat, sejak dasar rumah ini diletakkan, aku akan memberikan berkat. Itu berbicara tentang berkat kemakmuran. Segala sesuatu yang dilakukan, yang diusahakan akan mendatangkan berkat. Haleluya. Ya, tetapi untuk menggapai semua janji Allah ini, untuk menggapai semua berkat Allah ini, ada 4 pesan Tuhan. Pesan yang pertama, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Selesaikan dulu pembangunan bait suci. Itu pesan Tuhan. Ya, selesaikan dulu pembangunan bait suci. Ya, itu pesan pertama. Boleh dibacakan dulu. Ya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Iya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, Ya. pada hari pertama bulan itu, Terus. datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Ya. Bupati Yehuda, Ya. dan kepada Yosua bin Yehozadak, imam besar. Terus. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya. Terus. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, Ya. Terus. apakah sudah tiba waktunya bagi kamu Ya. untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, Ya. sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya. Ya. Dari sinilah Tuhan mengajak umat itu supaya kembali membangun dan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan sampai selesai. Ya, nanti kita lanjutkan kepada ayat berikutnya sampai kepada ayat 11.
Saya mau kasih poinnya dulu saudaraku. Ya, bahwasanya Tuhan memberikan 4 pesan yang penting. Yang pertama itu adalah supaya menyelesaikan pembangunan bait suci terlebih dahulu. Ya, selesaikan dulu. Jangan sampai terbengkalai. Ya, ibadah kita jangan sampai terbengkalai. Kehidupan rohani kita jangan sampai terbengkalai. Ya, dikatakan maju tidak, mundur juga tidak, bertumbuh tidak. Ya, saudaraku, ya. Jangan sampai kehidupan rohani kita terbengkalai. Pelayanan kita jangan sampai terbengkalai. Pelayananmu jangan terbengkalai. Ya. Jangan setengah hati dalam melayani. Dikatakan maju tidak, mundur juga tidak. Orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Orang yang setengah hati tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai terbengkalai. Maka Tuhan mengajak, selesaikan dulu pembangunan rumah Tuhan, bait suci Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, saudaraku, di sini janji, di mana Tuhan akan memberikan kemuliaan yang lebih besar. Janji tentang kemuliaan yang lebih besar. Maka di situ perikopnya kemegahan bait suci yang baru. Kemegahan bait suci yang baru. Coba ayat 1 dan ayat 2. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apa yang datang? Apa yang datang? Firman Tuhan. Datang firman Tuhan. Ada pesan Tuhan. Sama seperti tadi pada pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Selalu dikatakan begini, ayat 2, beginilah firman Tuhan. Demikian juga ayatnya yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan. Pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 2 dikatakan tadi, datanglah firman. Jadi ada pesan Tuhan, saudaraku, yang dinyatakan supaya kita dapat menggapai janji-janji itu. Selanjutnya yang ketiga, pasal yang kedua ayat 11. Ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Apa yang datang? Apa yang datang? Firman Tuhan. Kalau ini kita lanjutkan, firman Tuhan di sini adalah dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan siap menerima berkat. Itu nanti ayatnya sampai kepada ayat 15. Firman Tuhan itu memanggil supaya hidup dalam kekudusan sehingga ada berkat. Baru yang keempat, yang keempat masih pada pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat 22. Ayat 21, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Datanglah firman Tuhan. Jadi 4 kali Tuhan memberikan pesan supaya berkat yang Tuhan janjikan itu dapat digapai, dapat direbut, dapat dimiliki oleh umat Tuhan. Baik penyertaan Tuhan, berkat kekayaan, damai sejahtera, bahkan juga berkat kemakmuran. Apa pesan Tuhan yang pertama? Yang pertama-tama tadi, selesaikan dulu pembangunan
rumah Tuhan atau bait suci. Ya, ini pada pasal 1. Ya, dimulai dari ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang ke-11. Maka kalau kita membaca Hagai pasal yang pertama ayat 2 sampai kepada ayat 11, di situ ada teguran Allah. Ya. Kenapa Allah menegur? Karena bait sucinya belum selesai dan dibiarkan terbengkalai. Ya. Tegur yang dimaksudkan di sini bukan tegur sapa, bukan. Ya, tetapi teguran, nasihat. Ya. Allah menegur umat itu, kenapa bait suci itu terbengkalai? Kenapa rumahku terbengkalai? Kenapa pembangunan bait suci itu dibiarkan terbengkalai? Kenapa tidak dilanjutkan? Ini yang menjadi teguran Tuhan. Ya, karena pembangunan itu terhalang karena adanya tantangan, sehingga mereka fokus kepada diri mereka, membangun rumah-rumahnya, membangun ekonominya. Ya. Sehingga dalam ayat 2 tadi, sekali lagi saya minta dibacakan ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Bangsa ini berkata, Ya. sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mereka berkata sekarang belum waktunya, belum tiba. Ya, karena sudah terhenti, karena ada tantangan, ada halangan. Tadi saya sudah sampaikan, pembangunan bait suci itu terhenti selama 15 tahun. Maka selama 15 tahun mereka mulai fokus, mereka abaikan bait suci. Oh, belum waktunya, karena ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, sehingga mereka fokus kepada dirinya, fokus membangun rumah-rumahnya, fokus membangun usaha ekonominya. Maka di dalam ayatnya yang keempat Tuhan tegur, apakah sudah tiba bagimu untuk membangun, memapani rumahmu dengan begitu bagus, begitu mewah, kata Tuhan. Sedangkan rumah Tuhan ini, bait suci ini, engkau biarkan terbengkalai. Ya, sehingga sebagian besar mereka mengalami pergumulan soal ekonomi. Kenapa? Karena Tuhan hukum. Maka di dalam ayat 5 Tuhan berkata begini, ya, oleh sebab itu perhatikanlah keadaanmu. Ya. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-6. Bagaimana keadaannya? Tuhan terangkan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Iya, terus. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Terus. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Iya, terus. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Iya, terus. Dan orang yang bekerja untuk upah, Iya. ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sampai Tuhan menerangkan. Ya, perhatikan keadaanmu, kondisimu. Kondisimu sekarang seperti ini. Kamu menabur banyak, kamu berusaha banyak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Iya. Kamu mengerjakan banyak hal, tetapi hasilnya tidak maksimal. Sebab kamu sudah mengalihkan fokusmu. Bukan lagi berfokus kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, tetapi engkau sudah fokus kepada dirimu. Ini yang Tuhan ingatkan ya, melalui pesan yang pertama. Ya, kan banyak orang kerja, ya, waktu kerjanya, jam kerjanya banyak, tetapi hasilnya tidak seberapa. Saya kadangkala prihatin melihat kalau ada orang, apalagi umat Tuhan, ya, waktu bekerjanya banyak, bahkan kadangkala umurnya tersita banyak hanya untuk bekerja, tetapi tidak punya apa-apa. Saya bukan mau merendahkan dia tidak punya apa-apa itu, tidak punya harta, bukan itu. Ya, tetapi sangat disayangkan. Ia memiliki banyak waktu bekerja, mungkin juga di masa mudanya sudah bekerja, tetapi tidak punya apa-apa.
Atau mungkin juga dia bekerja, dia menabung, dia bisa mengumpulkan. Tetapi apa yang dia kumpulkan dalam waktu yang begitu singkat, semua yang dikumpulkannya habis. Apakah habis dimakan penyakit, hama, atau mungkin hal yang lain? Kan ini yang Tuhan gambarkan di sini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dia bekerja, lalu dia menabung. Dia menabung, dia menabung. Ya. Tetapi apa yang sudah dia tabung, yang sudah dia simpan ini, dalam waktu yang begitu singkat, ini bisa habis. Apakah habis karena penyakit? Apakah habis karena masalah? Apakah habis karena yang lain-lain? Kenapa? Karena selama hidupnya, dia hanya fokus pada dirinya. Dia tidak fokus pada Tuhan. Tidak fokus pada Tuhan. Ini yang Tuhan tegur, ini yang Tuhan ingatkan kepada mereka. Maka sampai kepada ayatnya yang ke-6 ini, Tuhan sih, kamu menabur banyak, ya, tapi kamu tidak memperoleh hasil apa-apa. Coba kita lanjutkan dulu ayat 7. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Ya. Berulang-ulang Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaan. Lompat dulu ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, ya. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Terus. Oleh karena apa? Ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terus. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Terus. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ya. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Ya. Kamu melalaikan Tuhan. Kamu melalaikan pekerjaan Tuhan. Saudara bayangkan ini Tuhan biarkan 15 tahun loh. Ya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka berusaha membangun ekonominya, hidupnya dengan caranya sendiri. Tuhan biarkan. Lalu Tuhan ingatkan. Kamu membiarkan rumahku, kata Tuhan. Kamu sibuk dengan rumahmu, urusanmu masing-masing. Sehingga banyak di antara mereka yang bermasalah dengan ekonomi. Ada yang bekerja banyak, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ada yang bekerja mengumpul, tapi apa yang dikumpulkannya dalam waktu yang begitu singkat, itu habis. Karena kamu semua sibuk dengan dirimu sendiri, kata Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan menggambarkan mereka bagaikan bekerja untuk upah yang ditaruh pada pundi-pundi yang ya. Mereka tidak peduli. Ya. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita belajar tentang kitab Maleakhi, tadi di awal saya sudah sampaikan, 3 kitab ini diberi setelah mereka pulang dari pembuangan. Kitab Hagai, kitab Zakaria, kitab Maleakhi. Ya. Bagaimana sikap mereka dalam kitab Maleakhi? Ya.
Dalam kitab Maleakhi kita melihat pada pasal 1, Maleakhi pasal 1, sikap mereka terhadap Tuhan. Mereka mengabaikan korban-korban. Ya toh? Ya, mulai pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Mereka tidak menghargai korban-korban. Mereka menganggap korban yang bagaimanapun diterima Tuhan. Sehingga mereka membawa korban binatang yang timpang, yang buta, yang cacat. Mereka menganggap ya bagaimanapun Tuhan akan terima. Ya, Tuhan kan murah hati. Oh, Tuhan berkata, aku ini raja yang besar. Aku ini Tuhan. Ya, mana rasa takutmu, mana rasa hormatmu kepadaku, kata Tuhan. Saudara nanti boleh membaca itu, kitab Maleakhi pasal 1. Ya. Bukan berarti semua persembahan yang asal kita bawa Tuhan berkenan, tidak. Bagian Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Milik Tuhan adalah yang terbaik. Ya, tetapi mereka melalaikan itu karena mereka sibuk dengan hal dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan urusan diri sendiri. Mereka sibuk dengan rumahnya. Mereka fokus pada dirinya. Mereka tidak lagi fokus pada Tuhan. Lalu pada pasal yang kedua, Maleakhi pasalnya yang kedua, Tuhan menegur para imam-imam, pelayan-pelayan. Kenapa Tuhan menegur? Karena mereka kawin campur, artinya kompromi, dan tidak menjaga kekudusan. Ya, para imam-imam, para pelayan-pelayan yang kompromi, hidup dalam dosa. Ya, sehingga Tuhan menegur. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, tetapi mereka sudah mengikuti kesenangan hatinya. Baru yang ketiga, pada Maleakhi pasal yang ketiga, mereka Tuhan tegur mereka. Apa kata Tuhan? Kamu membiarkan rumahku. Ya, kamu mengabaikan rumahku, kata Tuhan. Maka dinasihati, bawalah korban persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Kenapa? Karena mereka sudah melalaikan rumah Tuhan. Ya, hal-hal yang perlu ya untuk rumah Tuhan mereka sudah lalaikan. Mereka fokus pada dirinya. Jadi dimulai dari kitab Hagai, kitab Zakaria, sampai kepada kitab Maleakhi, Tuhan mengajak bangsa itu supaya fokus kepada Tuhan, fokus kepada pekerjaan Tuhan, kepada rumah Tuhan, sehingga Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan akan menyertai umatnya. Kehadiran Tuhan akan menarik kekayaan bangsa-bangsa. Kehadiran Tuhan itu akan menyatakan damai sejahteranya. Kehadiran Tuhan itu akan memberkati umatnya dengan kemakmuran. Haleluya. Ya. Maka melalui kitab Hagai ini tadi, kitab yang pertama diberikan, Tuhan memberikan pesan, nasihat, teguran, ya, supaya pembangunan rumah Tuhan itu dilanjutkan dan diselesaikan. Jadi Hagai pasal 1 ayat 2 sampai kepada ayat 11 ini adalah teguran Allah. Karena bait suci itu belum selesai. Sementara mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, sibuk dengan rumahnya masing-masing, sibuk membangun ekonominya masing-masing. Sehingga ada konsekuensinya, ada resikonya. Sebagian besar mereka mengalami masalah dalam perekonomian. Ya, bagaikan ditaruh pada pundi-pundi yang berlobang. Hasil usahanya bagaikan ditaruh pada pundi-pundi yang berlobang. Tidak ada hasil. Ada hasil yang dikumpulkan, seketika sudah lenyap. Maka Tuhan ingatkan mereka. Ya, saudara yang terkasih, syukur pada Hagai pasal 1 ayat 12 sampai kepada ayat 14, ketika Tuhan menegur mereka, mereka tanggapi teguran itu, lalu mereka mendengar, ada rasa takut kepada Tuhan, lalu mereka bertobat dan kembali mentaati. Itu pasal yang pertama tadi. Coba kita lanjutkan ayat 12. Lalu Zerubabel bin
Sealtiel dan Yosua bin Yuzan Iya. dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Perhatikan, Tuhan. mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi setelah Tuhan memberikan pesan yang berisi teguran, nasihat, dan juga di dalamnya ada janji Allah, mereka mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terus Dan juga perkataan Nabi Hagai, Iya. sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Iya, terus Lalu takutlah bangsa itu kepada Iya, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat menarik, saudara. Ya, ketika Tuhan memberikan nasihat kepada mereka dalam bentuk teguran, mereka masih mau mendengar. Ya, masih mau mendengar. Orang kalau masih mau mendengar, masih tertolong hidupnya. Haleluya. Sejauh manapun kita tersesat, sejauh manapun kesalahan kita, kalau masih mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, masih ada peluang untuk tertolong. Ya. Bangsa ini sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan. Mereka bukan hanya tidak fokus kepada Tuhan, mereka sudah membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Mereka sudah belajar ego, berfokus pada dirinya. Tetapi ketika Tuhan tegur mereka, ketika Tuhan nasihati mereka, Tuhan ingatkan mereka, mereka masih mau mendengar. Maka kalau masih mau mendengar, masih ada peluang diperbaiki. Anak-anak kita pun kalau masih mau mendengarkan nasihat teguran orang tuanya, masih ada peluang untuk diperbaiki. Ya, tapi coba kalau anak-anak kita nasihati, ya, ditegur, ya, begitu ditegur, wah langsung masuk kamar jadi bantingnya pintu. Wah, ini sudah berat, susah itu berubah. Ada anak-anak remaja begitu? Ada? Nggak ada? Yang mau ngaku? Ya, kalaupun nggak ngaku, ya, mamanya di belakang kan lihat. Kalau nggak mau mendengar, kalau masih mau mendengar, ini masih ada peluang. Sebesar apapun kejelekannya, ya, karakternya, kalau masih mau mendengar, masih ada peluang untuk berubah. Ya, tapi coba kalau ndak lagi punya telinga yang mau mendengar, ini sudah baik. Anak-anak masih mau mendengar nasihat orang tua? Masih mau? Loh, masih mau mendengar teguran? Bangsa ini mau mendengar. Bukan hanya mendengar, lalu takutlah bangsa itu kepada, masih ada rasa takut. Mau mendengar dan masih memiliki rasa takut. Ini peluang untuk berubah ini masih besar. Maka anak-anak kalau masih ada rasa takutnya kepada orang tua, ya, masih ada peluang untuk berubah. Tapi coba kalau anak tidak punya hati yang takut lagi, bapaknya pun gak disegani, ya, ibunya pun tidak mau lagi didengarkan. Ya. Apalagi kalau ibunya sudah dilawan, bapaknya gak disegani, wah ini sudah bahaya. Minimal harus ada yang ditakuti. Orang kalau masih ada rasa takut, bisa berubah. Ini yang dimiliki. Masih mau mendengar dan ada rasa takut. Terus dulu ayat 13. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu
Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Ya, Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman ya, Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai. Terus ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak Terus, besar, ya, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. ya, semangat selebihnya dari bangsa itu. Jadi Tuhan semangati, hai Zerubabel, ya, sebagai pemimpin pembangunan bait suci, engkau sebagai bupati Yehuda, mari semangat kembali, lakukan kembali pekerjaan itu. Tuhan semangati. Demikian juga Joshua imam besar, Tuhan semangati. Bukan hanya dua pemimpin ini, tetapi bangsa itu juga disemangati oleh Tuhan. Ya, maka tadi dikatakan di sini, ya, semangat selebihnya dari bangsa itu. Tuhan semangati bangsa itu. Terus sehingga maka Lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta. maka datanglah mereka lalu melakukan. Apain? Melakukan. Ya, jadi mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setelah itu mereka mentaati, mau melakukan kembali pembangunan rumah Tuhan. Maka tadi saya katakan, kalau orang masih mau mendengar dan memiliki hati yang takut, ya, masih ada peluang untuk berubah, sehingga ada ketaatan. Ayat 14 ini, mereka melakukan kembali pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ini bicara tentang ketaatan. Tuhan berkata, bangun kembali, ya, lakukan kembali pekerjaan itu. Ayat 14 ini mereka lakukan, taat. Bisa ditangkap? Haleluya. Iya. Jadi saudaraku, kembali saya ingatkan, ada banyak janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang hendak kita gapai. Tetapi untuk menggapai berkat-berkat Tuhan itu, Tuhan memberikan beberapa pesan. Pesan yang pertama tadi, selesaikan dulu pembangunan bait suci. Selesaikan dulu pekerjaan pembangunan itu sampai selesai, sampai tuntas. Di mana selama ini mereka sudah mengabaikannya. Tetapi syukur, mereka masih memiliki telinga yang mau mendengar, hati yang taat kepada Tuhan, sehingga mereka lanjutkan kembali. Lalu hal yang kedua, pesan Tuhan tadi pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, janji kemuliaan yang lebih besar. Tuhan berjanji bahwasanya kemuliaan bait suci yang kedua itu akan lebih besar dari kemuliaan bait suci yang semula. Ya, tetapi perhatikan bagaimana kenyataannya. Mari kita baca dulu kembali ayatnya yang kedua, ya, ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, Ya. datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apa katanya? Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, Terus. dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, Iya. dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Iya, nah Tuhan berkata, katakanlah kepada Zerubabel, kepada imam besar Joshua, dan juga kepada seluruh bangsa itu, sampaikan, umumkan, beritakan apa yang mau disampaikan. Terus, Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? ya, Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? ya. Bukankah keadaannya di matamu seperti tiga keadaan? Nah, saudara perhatikan. Ya, kalau saudara tidak mengerti ayat ini dengan baik, ya, saudara nanti tidak memahami apa yang menjadi maknanya. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan berkata begini melalui Hagai. Coba tanya, baik Zerubabel, baik imam besar Joshua, maupun seluruh bangsa ini. Coba tanya, ya, siapa kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Siapa yang pernah melihat bait suci yang dibangun oleh Salomo? Dan bait suci yang sekarang ini,
Coba bandingkan. Ya, tentu untuk mengetahui itu hanya diketahui oleh orang yang hidup. Ya, ketika Bait Suci Salomo itu masih ada sebelum runtuh. Sampai kepada pembangunan kembali Bait Suci. Sementara mereka dibuang di Babel berapa tahun? 70 tahun. Ya, berarti harus orang yang berumur 70 tahun lebih toh? Ya, dia dibuang ke Babel masih hidup sampai kembali lagi. Sehingga dia bisa tahu, oh ini dulu Bait Suci Salomo ini begitu megah. Sekarang yang dibangun sekarang ini tidak seberapa. Ya, tidak seberapa, tidak sebanding. Masih lebih megah dulu Bait Suci yang dibangun Salomo. Ya, itu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, yang dibangun oleh Salomo dulu masih lebih megah dibandingkan yang sekarang. Maka dalam ayatnya ini dipertanyakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Ya, masih adakah di antara kamu yang melihat Bait Suci yang dibangun oleh Salomo dulu, yang begitu megah? Terus dilanjutkan, dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya dibandingkan dengan yang sekarang ini? Sementara yang sekarang ini nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada kemegahannya. Tetapi terus lanjutkan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Tetapi sekarang kuatkan hatimu, hai Zerubabel. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Iya, terus. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak. Iya, lanjutkan. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Bekerjalah. Iya. Sebab aku ini menyertai kamu. Terus. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya, Tuhan berkata, kuatkan hatimu, mantapkan hatimu, bekerjalah. Ya, sebab aku menyertaimu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, perlu saya sampaikan, perhatikan. Kemegahan Bait Suci yang dibangun oleh Salomo itu tidak sebanding dengan kemegahan yang dibangun Bait Suci yang kedua. Tidak ada apa-apanya itu. Tetapi Bait Suci yang kedua ini, walaupun tidak seberapa kemegahannya, tetapi di situ Tuhan hadir. Amin. Dan bukan hanya itu, perhatikan. Di Bait Suci yang kedua ini, segala bangsa akan datang. Jadi bukan hanya satu bangsa. Bait Suci yang dibangun oleh Salomo itu hanya satu bangsa, Israel. Tetapi Bait Suci yang kedua yang dibangun itu untuk segala bangsa. Dan kekayaan yang masuk ke sana itu adalah kekayaan bangsa-bangsa. Maka dikatakan dalam ayat 10. Dalam ayat 10 lompat saja. Adapun rumah ini, iya, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. iya, Firman Tuhan semesta alam. iya. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka Tuhan katakan dalam ayat 10 ini, kemegahan rumah ini di kemudian hari akan melebihi kemegahannya yang semula, yaitu kemegahan rumah yang dibangun oleh Salomo. Kenapa? Bait Suci yang dibangun oleh Salomo hanya satu bangsa, sedangkan Bait Suci yang kedua ini untuk segala bangsa. Dan kekayaan bangsa-bangsa masuk ke sana. Nah, saudara yang terkasih, ini juga menubuatkan, perhatikan. Ya, Bait Suci yang dibangun oleh Salomo itu menggambarkan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu hanya fokus kepada satu bangsa, yaitu Israel, Yahudi. Tetapi gereja ataupun Bait Suci yang kedua itu menuju kepada gereja akhir sekarang ini.
yang terdiri dari segala bangsa. Dan kekayaan bangsa-bangsa masuk ke sana. Dan Tuhan berkata, aku telah memilihnya menjadi tempat kediamanku. Itulah tubuh Kristus, itulah mempelai Tuhan, Sion, Yerusalem baru. Haleluya. Bisa ditangkap? Iya, ini. Maka Tuhan katakan, kemegahan bait suci yang kemudian itu jauh lebih mega, lebih besar kemuliaannya dibandingkan kemuliaan bait suci yang pertama. Kemuliaan gereja akhir jauh lebih mega dari kemuliaan gereja awal, gereja mula-mula. Kenapa? Tuhan sudah memilih gereja akhir menjadi tempat perhentiannya. Pilihan Tuhan kepada gereja akhir. Tuhan akan berhenti dari segala jerih payahnya untuk mewujudkan gerejanya, sidang mempelainya. Ya, saudara, kalau mengerti menanggap ini, rahasia ini memang dalam, tetapi kalau saudara bisa tangkap betapa indah dan besarnya rencana Tuhan bagi saya dan saudara yang hidup pada zaman gereja akhir ini. Begitu indah rencana Tuhan. Jadi walaupun gereja mula-mula itu megah, seperti yang dibangun oleh Salomo, namun dikatakan dalam ayat 10 ini, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian yang akan datang akan melebihi kemegahannya yang semula. Ya. Jadi kalau kita melihat, kita membaca kisah para rasul, bagaimana peristiwa-peristiwa kemegahan kuasa Allah pada gereja mula-mula dibandingkan dengan gereja akhir ini, kemuliaan gereja akhir itu jauh lebih dahsyat. Hanya persoalannya, ya, ada empatan. Adakah kita mau menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan? Adakah kita mau ikut dilibatkan oleh Tuhan? Adakah kita mau dipakai, dipergunakan oleh Tuhan? Seperti Zerubabel, seperti imam besar Joshua, bahkan seperti selebihnya dari bangsa itu yang mau diikut sertakan, yang mau dilibatkan oleh Tuhan, supaya ikut dalam menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, ikut menyelesaikan pembangunan tubuh Kristus, ikut menyelesaikan rencana Tuhan terhadap umatnya, terhadap gerejanya. Sehingga tadi kemuliaan Tuhan semakin besar, melebihi kemegahan gereja yang semula. Haleluya. Saya kutip beberapa ayat. Yesaya pasal 60 itu tentang kemuliaan Tuhan. Ya, Yesaya pasal 60 itu tentang kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tentang kemuliaan ini? Boleh dari ayat 1 dulu. Mulai dari perikopnya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Iya, kemuliaan Sion yang akan datang, ya. Ayat 1. Bangkitlah menjadi terang. Iya. Sebab terangmu datang. Terus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Terus sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Iya. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Iya. Tetapi terang Tuhan terbit atas. Terus. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu kapan ini? Ayat 3 terus. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terus. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Iya. Nah, saat bangsa-bangsa datang, jadi bukan hanya satu bangsa lagi. Maka saya sampaikan tadi, ini menunjukkan kepada gereja akhir, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan akan lebih besar, kuasa Tuhan dinyatakan lebih dahsyat dari gereja mula-mula.
Amin. Iya, lompat saja ayat 7. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Akan berhimpun kepadamu. Iya. Domba-domba jantan bayun akan tersedia Untuk ibadahmu semuanya. akan dipersembahkan di atas mezbahku. Iya. Sebagai korban yang berkenan kepadamu. Terus. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Semarak rumah keagunganku, kata Tuhan. Ya, sebab segala bangsa, kekayaan segala bangsa akan datang. Ya. Jadi tidak hanya satu bangsa lagi, tidak. Bukan hanya kekayaan satu bangsa lagi, tidak. Tetapi segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Oleh sebab itu adalah semarak Tuhan yang lebih dahsyat lagi, lebih megah lagi. Ya. Maka senanglah kalau segala bangsa datang. Senanglah kalau segala suku datang. Amin. Iya, saudaraku, tidak hanya satu suku saja di tengah-tengah pelayanan ini. Tidak hanya satu bahasa saja, satu kaum saja di tengah-tengah penggembalaan ini. Tetapi segala suku, kaum, dan bahasa, bahkan segala bangsa. Supaya apa? Semarak kemegahan Tuhan makin nyata. Haleluya. Jadi jangan hanya senang kalau satu bangsa saja, atau satu suku saja, satu bahasa saja. Senanglah kalau ada suku-suku lain. Amin. Senanglah kalau ada bahasa-bahasa yang lain, kaum-kaum yang lain bergabung. Itu kemegahan rumah Tuhan. Lompat saja ayat 15. Ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Iya. Ketika engkau ditinggalkan, Iya. dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Terus. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun terus. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa. Iya, terus. Dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Iya, lanjutkan. Maka engkau akan mengetahui Iya. bahwa akulah Tuhan Juru Selamat. Iya, terus. Dan penebusmu yang maha kuasa Allah. Ayat 17 sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. tembaga diganti emas. Ganti besi aku akan membawa perak. Besi diganti perak terus. Sebagai ganti kayu tembaga. Iya, terus. Dan sebagai ganti batu. Iya, terus. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Iya. Yang akan melindungi dan mengatur hidup. Iya, amin. Ya, Tuhan ganti, Tuhan ubah. Batu tadi diganti menjadi batu diganti menjadi besi. Ya, tembaga diganti menjadi emas. Besi diganti menjadi perak. Haleluya. Kemegahannya berubah. Imitasi menjadi emas benaran. Amin. Haleluya. Ya, semua berubah menjadi lebih mulia. Iya, karena semarak keagungan Tuhan terus. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan. Iya, terus. Tentang kebinasaan atau keruntuhan. Iya, terus. Engkau akan menyebutkan tembokmu Selamat, iya, terus. dan pintu-pintu gerbangmu Pujian. Amin. Nggak ada lagi penghinaan, merendahkan, bully, nggak ada lagi, saudaraku. Tetapi semua sudah penuh dengan pujian. Ya, saling menghormati satu dengan yang lain dan berkata selamat, shalom. Haleluya. Iya, terus. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Terus. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Iya, terus. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Iya, terus. Dan Allahmu akan menjadi keagungan. 20 bagimu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Iya. Dan bulan yang tidak surut. Iya, terus. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terus. Dan hari-hari pergabunganmu akan Hari-hari kesusahanmu akan berakhir. Amin. Terangmu akan bersinar terus menerus. Tidak akan lagi ditandai dengan kegelapan. Haleluya. Ini kan berbicara tentang pengharapan, soal masa depan, hari-hari yang semakin indah, masa depan yang lebih baik. Tidak lagi jatuh bangun. Ya, tetapi terangmu akan terus bersinar.
sampai kepada kekekalan. Ini kan janji kemuliaan. Iya. Kemegahan rumah ini kemudian akan melebihi kemegahan rumah yang semula. Tapi selesaikan dulu, kata Tuhan. Bangsa itu mau mendengar, bangsa itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, bangsa itu mau taat kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan semakin limpahkan. Terus 21. Pendudukmu semuanya Orang-orang benar. Terus mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. iya, terus Mereka seperti cangkukan yang kutanam sendiri. Iya. Untuk memperlihatkan keagungan. Tuhan berkata, mereka kucangkokkan. Kepada siapa? Umat pilihannya. Ya, kepada umat pilihannya. Kita ini bagaikan dicangkokkan kepada orang Israel. Kalau kita melihat nanti dalam kitab Zakaria pasal 8, maka dari segala bangsa 10 dari segala bangsa akan datang kepada satu orang Israel, akan berkata, Tuhanmu itu adalah Allah yang benar. Kami sudah melihat kedahsyatan, kehebatan, kekuasaannya, maka kami datang untuk menyembahnya. Ayat terakhir 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Terus. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ya, terus. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Segera pada waktunya. Yang kecil menjadi, haleluya, haleluya. Mungkin saudara yang paling kecil di tengah-tengah keluargamu, engkau akan menjadi yang besar. Engkau yang paling hina, yang paling rendah, tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluargamu, sanak saudaramu, engkau akan menjadi yang terbesar dan mulia karena Tuhan. Haleluya. Engkau yang lemah akan berkata, aku kuat karena Tuhan. Aku hebat karena Tuhan. Aku berhasil karena Tuhan. Aku diberkati karena Tuhan. Kemuliaan ini yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Kalau ini kita sudah alami di tahun-tahun terakhir ini, saya mau sampaikan, lanjutkan terus sampai di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya. Tingkatkan terus supaya kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Saya nanti memberikan tema dalam ibadah pergantian tahun, baik malam dan pagi, dengan tema itu. Lanjutkan. Apa? Lanjutkan. Ya. Apa yang dilanjutkan? Nanti kita lihat ayatnya. Jadi apa yang sudah kita alami supaya Tuhan ya, bukan sakitnya yang dilanjutkan, bukan penderitaannya yang dilanjutkan, bukan kemiskinannya yang dilanjutkan, tapi kasih karunia, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita terima supaya dilanjutkan Tuhan. Amen. Haleluya. Puji Tuhan, saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.